Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah sosialisasi nasional instrumen baru akreditasi program studi keteknikan tahun 2025. Bekerja sama dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik atau LAMTEK, kegiatan ini menghadirkan lebih dari 150 pengelola pendidikan teknik dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia Timur. Sosialisasi ini membahas pembaruan instrumen akreditasi yang kini mengacu pada Permen 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik atau LAMTEK menyelenggarakan sosialisasi instrumen baru LAMTEKNIK 2025. Kegiatan ini digelar di Exhibition Hall, Gedung COT Kampus Teknik Unhas di Goa, 19 hingga 20 Mei 2025. LAMTEKNIK adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan akreditasi program studi keteknikan di Indonesia. Setiap tahun, LAMTEKNIK melakukan pembaruan pada instrumen akreditasi untuk memastikan relevansi dan kualitas akreditasi yang dilakukan. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 kepala departemen dan kepala program studi, pengelola lembaga pendidikan, keteknikan dari perguruan tinggi se-Indonesia Timur. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli ST MT IPM ASEAN Engineering, menyebut jika sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada perguruan tinggi terkait perubahan dan pembaruan dalam proses akreditasi program studi teknik. Sosialisasi instrumen baru dari Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan atau LAMTEK ini kali ini merupakan kerjasama antara LAMTEK dengan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ini dalam rangka selain bahwa memang instrumen baru itu perlu disosialisasikan oleh kepada segenap pengelola program studi keteknikan di Indonesia Timur dan di Pulau Sulawesi pada khususnya, tentunya ini juga menjadi salah satu tugas utama daripada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ya, di mana sebagaimana diketahui kita selaku salah satu garda terdepan, ya, pendidikan keteknikan di Indonesia Timur. Jadi ini fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Unhas kepada pengelola-pengelola lembaga pendidikan tinggi keteknikan di Indonesia Timur. Ketua Majelis Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan, Profesor Dr. Insinyur Hari Purnomo MT IPU ASEAN Engineering, yang juga sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini, mengatakan jika instrumen baru LAMTEK mengacu pada Peraturan Menteri 53 terkait dengan penjaminan mutu. Perubahan baru dalam instrumen baru ini kita mengacu pada Permen 53, yaitu terkait dengan penjaminan mutu, bahwa di Permen 53 itu kan ada istilahnya, ada CRAM, ya, Culture, Relevancy, Accountability, dan Mission. Ya, kita mengarahkan ke CRAM tersebut agar supaya Permen 53 ini sesuai, agar supaya instrumen akreditasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yang tertuang di dalam Permen 53 itu. Profesor Hari Purnomo menambahkan, di tahun ini selain dari Basic Science, Capstone Design, dan Standar Lab, terdapat instrumen kekhasan LAMTEKNIK yang ditambahkan, yakni Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Zara Sabita Suceng, Pandar Joshua Nambaban, Unhas TV. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan sosialisasi program Dikti Saintek berdampak pertama di Indonesia di Universitas Hasanuddin. Sosialisasi ini menjadi langkah pertama dari serangkaian acara di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Dalam sosialisasi ini, Dr. Berry Juliandi, SSI MSI, PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Saintek, menekankan pentingnya mahasiswa berdampak dalam pengembangan masyarakat dan industri.
Sosialisasi program Dikti Saintek berdampak digelar pertama kali di Arsyad Rashid Lecture Theater Universitas Hasanuddin, Senin 19 Mei 2025. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unhas. Sosialisasi ini dibawakan oleh Dr. Berry Juliandi, SSI MSI, selaku PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek, yang memberikan kuliah umum dengan tema Strategi Transformasi Mahasiswa menjadi generasi unggul yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak. Dalam paparannya, Berry menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Kemendikti Saintek untuk memperkuat kapasitas mahasiswa di bidang sains dan teknologi, serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan industri. Berry ingin mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Berry menekankan bahwa penguatan mahasiswa sebagai agent of change harus didorong melalui program-program pengembangan kemahasiswaan, seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan prestasi, dan pembinaan talenta sains berbasis potensi daerah. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi melalui inovasi. Kami dari Kementerian Dikti Saintek ini sangat berbahagia pada hari ini bisa datang ke Universitas Hasanuddin, salah satu universitas ternama di Indonesia, untuk mensosialisasikan yang pertama program Dikti Saintek berdampak, terutama terkait kemahasiswaan yang juga tentu temanya adalah mahasiswa yang berdampak. Ada banyak sekali program kemahasiswaan yang sudah dari dulu ada, kita tambah dengan banyak program-program baru agar mahasiswa memiliki dampak ke masyarakat, baik di desa-desa, di dunia usaha, dunia industri, dan beyond dari semua yang tadi saya sebutkan. Jadi kedatangan kami sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Dikti Saintek ini adalah yang pertama di universitas di Indonesia, di Universitas Hasanuddin, untuk sosialisasi terkait Dikti Saintek berdampak dan sosialisasi program-program yang terkait kemahasiswaan. Sukses selalu buat Universitas Hasanuddin supaya terus menjadi motor penggerak kemajuan ilmu pengetahuan dan juga penggerak kemahasiswaan di Indonesia. Kuliah umum ini menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam pengembangan sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berry juga menyoroti bahwa fokus utama Kemdikti Saintek saat ini adalah penciptaan dampak yang terukur dengan mengutamakan riset yang inovatif dan berbasis pada permasalahan nyata di masyarakat. Berry menambahkan bahwa penting bagi kita untuk melakukan evaluasi berbasis dampak dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan hasil yang terukur dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang mendorong mahasiswa Unhas untuk terlibat lebih aktif dalam program-program yang ada, serta menjadi katalisator untuk perubahan yang positif di masyarakat. Program ini akan diterapkan atau ditetapkan di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdampak bagi bangsa. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Unhas TV kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas produksi dan memperkuat identitas visualnya dengan meresmikan sebuah fasilitas photobooth baru. Komisaris Unhas TV Eka Sastra menyebut ini sebagai komitmen Unhas TV dalam mewujudkan visinya untuk menavigasi dunia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Pengasih Penyayang, kita gunting pita ini dengan baik. Peresmian ini dilakukan oleh Komisaris Unhas TV Eka Sastra yang didampingi oleh Direktur Utama Unhas TV Yusran Darmawan dan pimpinan redaksi Unhas TV Supratman. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita yang disaksikan secara langsung oleh seluruh kru Unhas TV dalam suasana hangat dan penuh semangat. Pemimpin redaksi Unhas TV Supratman berharap fasilitas baru ini membuka pintu kesuksesan yang lebih besar bagi Unhas TV. Hari ini kita di Unhas TV ada satu lagi program yang menambah aksesoris dan menambah kualitas dari Unhas TV berupa photobooth dan akan disaksikan oleh seluruh kru Unhas TV, dan semoga peresmian hari ini membuka kesuksesan yang lebih besar pada Unhas TV, rezeki Unhas TV semakin melimpah.
Dalam sambutannya, Komisaris Unas TV Eka Sastra menyampaikan jika hadirnya foto booth ini merupakan langkah nyata dari upaya Unas TV dalam terus mengoptimalkan kinerjanya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa di usia Unas TV yang segera menginjak 2 tahun, semangat untuk memberikan kontribusi positif harus terus dikobarkan. Eka Sastra berharap Unas TV dapat terus memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik dan penyiaran, tak hanya di Sulawesi Selatan, bahkan nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan visi Unhas TV untuk menavigasi dunia. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, pemirsa maupun yang hadir secara offline di tempat ini. Dengan hadirnya foto booth ini dan juga kinerja Unas TV yang sangat menggembirakan di usianya yang menjelang 2 tahun, harapan kita agar Unas TV semakin kompak, semakin solid, memberikan kontribusi yang positif bagi dunia akademik dan juga bagi dunia penyiaran. Amin. Bukan cuma di Unhas tapi di Sulawesi Selatan, dan kita berharap di tingkat nasional dan global. Makanya visinya adalah menavigasi dunia. Karena itu kita butuh doa, support dan dukungan dari seluruh kru, ada Pak Supa juga dan seluruh teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita agar memberikan kontribusi terbaik. Unas TV menjadi TV yang mampu menavigasi dunia. Foto booth yang baru saja diresmikan ini tidak hanya menjadi spot visual untuk dokumentasi setiap kegiatan di Unhas TV, tetapi juga akan digunakan sebagai salah satu background program baru Unhas TV. Hal ini menunjukkan komitmen Unas TV untuk terus berinovasi dalam tampilan visual dan mendekatkan diri dengan audiens, terutama generasi muda kampus. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin melaksanakan serah terima jabatan dekan dan kepala bagian tata usaha. Momen transisi ini menandai arah baru kepengurusan sekaligus refleksi pengabdian yang telah dilakukan. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dilakukan serah terima jabatan dekan dan kepala bagian tata usaha, Senin 19 Mei 2025. Jabatan dekan diserahkan dari Profesor Dr. Akinduli MA yang telah menjabat sejak 2022 pada Profesor Dr. Andi Muhammad Ahmar SS MHum yang akan memimpin FIB hingga tahun 2029. Dalam acara yang sama, jabatan Kepala Tata Usaha juga diserahkan kepada Insinyur Bahtiar STMSI. Profesor Akinduli menyampaikan terima kasih dan refleksi perjalanan panjangnya di FIB. Juga harapan agar Fakultas Ilmu Budaya mampu menembus kancah internasional. Ya, saya sudah terbiasa dengan pengabdian kepada institusi. Saya 20 tahun, mulai dari prodi, jadi Kaprodi sampai menjadi wakil dekan 3 periode, menjadi dekan 2 periode. Bagi saya ini adalah pengabdian kita kepada bangsa dan negara, terutama kepada institusi kita, Fakultas Ilmu Budaya dan Unhas, Universitas Hasanuddin. Ya, Fakultas Ilmu Budaya adalah fakultas yang membidangi tentang kebudayaan. Ya, di kebudayaan ini begitu banyak bidang-bidang ilmu yang tergabung di dalamnya. Harapan saya adalah bahwa ke depan Fakultas Ilmu Budaya ini lebih internasional lagi, terutama dalam mengkaji ilmu-ilmu budaya dan membawa Fakultas Ilmu Budaya menjadi salah satu fakultas yang bertaraf internasional. Selama kepemimpinannya, Profesor Akinduli menyebut jika FIB Unhas mengalami berbagai perkembangan strategis, termasuk dorongan kolaborasi penelitian dan penguatan publikasi ilmiah. Sementara dekan FIB Unhas yang baru, Profesor Ahmar, menegaskan jika kepemimpinan bukanlah tugas individu. Bagi dirinya, kemajuan FIB harus melibatkan seluruh unsur, dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga alumni. Apalah artinya saya sebagai dekan? Tentu saja tidak mungkin saya bisa lakukan dengan sendiri. Fakultas Ilmu Budaya harus bersatu untuk baik dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan bahkan juga kepada mahasiswa dan alumni ikut berperan bersama, bekerjasama dalam membangun dan mengembangkan Fakultas Ilmu Budaya agar Fakultas Ilmu Budaya bisa lebih kuat dan lebih maju lagi. Profesor Ahmad berharap ekosistem saling mendukung dapat terbentuk dalam kepemimpinannya, sehingga FIB Unhas dapat menjadi fakultas yang lebih kuat dan lebih relevan. Rizka Fraja, Unhas TV.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.